Transformasi, perubahan yang mendasar mengenai desentralisasi menjadi sentralisasi. Bahasa itama Sautigon, ditiki adong telepon di amang pareses tuau, amang nadabdab, amang situan nami, ado pada di amang taringok tu transformation. Alana amang kan di Bank BRI do hina. Doa amang ditiki menaringoti taringot tu sentralisasi lima penggajian jala di BRI musedo rekening di HKBP salah satunya. Dan saya yakin betul amang proses kami tokoh transformasi atau tokoh perubahan yang paling kuat saat ini di Republik ini yang saya tahu sahabat saya Profesor Renal Kasali. Lalu disambutlah bagaimana kalau kita bertemu dengan Profesor Renal Kasali atau kita bicara dulu, sehingga saya telepon dan kebetulan mereka waktu itu abang itu di Jepang dan diangkat, lalu kami komunikasi, janjianlah kami ketemu di tempat ini dengan beberapa pendeta dan situa dan langsung dibentuk juga amang pareses waktu itu tim kecil. Jadi amang inang bersambut memusai bagaimana kata amang opus sungguh, amang tulus baru bainotar ruason mendapat kartu anggota jemaat. Lalu saya pikir ini dua hal yang bersamaan pada saat yang sama yang harus kita lakukan pembahasan di acara seperti ini. Itulah sebabnya saya mencoba menghubungi BRI dan menghubungi Profesor Renal Kasali. Puji Tuhan semua berjalan dengan lancar dan bahkan terima kasih juga mungkin nanti akan kita sampaikan kepada Profesor Renal Kasali yang memberikan waktu dan tenaganya. Dia bilang untuk gereja HKBP saya kasih free. Mau lihat martopak majoritas kasih. Lalu saya hubungi Direktur Utama BRI. Pak, ada 22.000 jemaat distrik 28 di Boskap. 22.000 ya Bang ya, plus minus. Ingin diberikan kartu anggota jemaat. Gimana bagi-bagi dan kinamangina? Dan saya bilang saya mau bertemu Bapak. Dia bilang tidak usah, saya udah oke aja lah kalau untuk gereja HKBP. Tong mesti bersambut dengan positif. Dan bahkan terima kasih ada staf BRI juga di sini. Terima kasih buat BRI yang ikut mensupport acara ini. Imajo Daboy menceritakan bagaimana sejarah ini bisa terjadi ada di sini. Satu dua saya rapor lupa bahwa Nabi bahwa acara ini kurang lebih dihadiri hampir kalau menurut ini kurang lebih mendekati angka 500 orang. Ya, 500 orang ya harusnya ya. Dan semoga pembicara-pembicara yang ahli profesional di bidangnya, ada Amang Kadep datang dari HKBP Pusat, ada Prof dan Amang Elisa yang betul-betul salah satu pionir di sentralisasi keuangan HKBP. Semoga anggiatma dirahmati Tuhan tahita sanghutna betul-betul diberikan kepada kita semua yang hadir di sini menjadi pelayan yang profesional. Di mana mudah-mudahan kita mengambil manfaat kesempatan yang berharga ini. Mulai tema dihamu sudah amang pandita nami nang songoni di dongan parhalado. Nama lean waktu nargai mungkin seharusnya udah jalan-jalan dengan keluarga karena ini long weekend. Alai beliau kamu detiki mardomu radih kita manangihon ahane pas ahane akan dongan. Ahane pasa angka profesionalan non di acara ton. Saya dengan acara ton merdalam dan sudah dibagikan berupa sertifikat
yaitu artinya bahwa kita sudah mendengarkan mulai kisuk-kisukun sobegin pengen sertifikat IMNA. Itu teh. Karena kami bayangkan bagaimana membagi itu nanti setelah kita sudah selesai. Ada marah anak perjuangan perempuan lebih baik lagi depan. Mau lope nggak dileon sertifikat di alam mula. Ada udah YouTube nya bersejarah helm saya. Ada udah pertandingan. Jadi ibaratnya mangina ate mangalusi suku-suku ni buasan dan di sivilisio ni tak kosong lope. Aku itu isi hamun dan saat sih kita hatai. Imarat, tetapi apapun itu, kami panitia, amang inang nang soni di amang kadir kami, amang pendeta reson, sudah amang pendeta lebih urang. Mohon maaf kami atas pelayanan kami. Molo adong urang, pabu habu, molo adong nadenggan sifat kamu mah di bagas pelabuhan. Tangyaku kamu mamang inang, asadok muse tau-tau naro mardalan adok ajar naro dengga musisianon. Horas yang sudah hadir bersama-sama dengan kita untuk membagikan berkat dari apa yang beliau punya dengan waktu yang sangat terbatas. Jadi kita hanya punya waktu kurang lebihnya 1,5 jam. Dan kalau Pak Profesor nanti minta sedikit lagi, saya kira nggak masalah ya. Karena waktu sedikit di sini sudah banyak sekali itu di tempat lain gitu ya. Jadi saya percaya kita semua mengerti dan Pak Profesor juga adalah bagian dari kita sekarang. Untuk itu, sementara saya perkenalkan diri dulu untuk Bapak Profesor supaya nanti ini siapa yang di samping saya gitu ya. Iya, saya Pendeta Tulus, Pak Profesor, Pendeta Tulus saja, melayani sebagai pimpinan jemaat di AKBP Resort Cinere. Guru besar kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sebagai founder Rumah Perubahan. Tepuk tangan buat beliau. Itu saja perkenalannya, nanti Bapak yang bicara lebih banyak. Terlalu banyak saya bicara nanti rugi kita. Nah, sebelum saya memimpin moderasi acara ini, barangkali ada yang mau disampaikan oleh Bapak Profesor atau langsung saja, silahkan Pak. Saya ingin menyambut dan sekali lagi senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di rumah yang tempat ini memang saya dedikasikan untuk orang Batak. Luar biasa, orang Batak ya Pak. Betul. Ya, nanti namanya akan kita ganti dengan ada soponya di depan. Dan saudara bisa lihat ini untuk pesta adat memang kami dedikasikan. Di bawah ini seperti ini dan di atas untuk tamu nasionalnya. Jadi memang sudah dirancang demikian ya. Dan di Jakarta Timur serta Bekasi serta Depok, ini segitiga di daerah sini itu memang masyarakat Bataknya cukup banyak. Jadi saya suka kasihan kalau lihat bapak ibu ingin menikahkan anak cari tempatnya antri begitu ya. Jadi saya bilang sama Pak Binton bantu saya ini ya. Dan saya juga ingin menyambut kali ini kedatangan kembali Prof. Dionald Sinaga yang untuk kedua kalinya sampai di tempat ini ya. Terima kasih tahun lalu sudah di sini ya. Terima kasih sudah didoakan tempat kami dan juga kepada Pak Pendeta Nexon Simanjuntak ya. Nah, semoga upaya perubahan yang saudara lakukan ini akan membawa kemajuan yang lebih baik ke depan. Amin. Iya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Profesor kita yang baik hati. Saya akan mempersingkat pembicaraan nanti yang dijelaskan oleh Pak Profesor. Tentunya kita sistemnya adalah interaktif, ya. Jadi kita lebih komunikatif di tempat ini saat ini. Inilah perubahan itu. Yang kedua, mewakili seluruh peserta Pak Profesor.
Saya pikir-pikir ada pertanyaan untuk mengawali Bapak Profesor untuk menjawabnya nanti, karena dia interaktif. Saya juga pertanyaan yang pertama, yaitu Bapak Profesor, angin perubahan tergolong sedang begitu kencang melanda bumi kita. Apa sebenarnya yang perlu kita waspadai dan perhatikan dengan ini? Pada Bapak Profesor kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Pendeta Tulus. Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, sekarang ini dampak dari perubahan itu memang sangat merisaukan kita semua. Penduduk sekarang sudah 8,1 miliar. 8,1 miliar. Waktu saya lahir, penduduk di muka bumi ini baru 3 miliar. Bayangkan coba, satu generasi itu dari 3 menjadi 8,1. Pada waktu masih 3 miliar, saya diajak oleh tetangga saya pada saat saya remaja untuk pergi ke kampungnya di Bogor. Saya masih bisa mengambil kerang di sungai. Ya, masih ada kerang di sungai di Bogor itu. Ya. Hari ini kita kembali ke situ, airnya sudah hitam. Dan kita tengok ke atas, itu ada warung semua, sampah semua di sana. Waktu saya remaja, saya suka berlibur ke Maribaya di Lembang. Hari ini Maribaya itu ada sampah plastik banyak sekali di sana. Jadi dampak kerusakan selama satu generasi ini sangat besar. Tidak mengherankan suhu bumi sekarang sudah naik 1,5 derajat Celcius. Ya. Nah, sudah begitu di tengah puncaknya kita saksikan geopolitik berubah. Anda bisa bayangkan nggak Bapak Ibu sekalian kalau perang itu berpindah dari Ukraina ke Asia, ya, pindahnya ke Asia dan itu adanya di Taiwan perebutannya. Bisa dibayangkan seperti apa itu negara kita, di atas langit kita itu pesawat tempur, ya, bepergian tidak jauh dari kita. Saya tidak ingin nakut-nakuti, tapi kita berdoa supaya manusia ini juga disadarkan, begitu ya. Tapi perubahan ini adalah satu keharusan. Sama ketika Yesus memulai pembaharuan, makanya kita kenal dengan Injil Perjanjian Baru. Maka apa yang dilakukan itu adalah pembaharuan. Maka tugas kita selalu adalah menjaga agar segala sesuatu relevan. Tanaman-tanaman hari ini Bapak Ibu sekalian, yang biasa kita kenal di masa kecil itu sudah tidak kelihatan lagi hari ini. Waktu masih kecil, saya itu kalau pergi ke pasar, yang saya beli buah-buahan lokal, kecapi, ya. Terus kemudian ada lagi kalau orang Jakarta di sini ada gohok, ya. Ada kemang, ada koini, ya. Ada menteng, ada apa lagi ya? Macam-macam buah-buahan lokal. Hari ini saudara-saudara, itu buah impor semua. Dan kalaupun ada buah lokal, tidak ada bijinya hari ini. Pisang tidak ada bijinya, semangka sudah habis bijinya. Kita waktu kecil masih ada 1-2 biji, sehingga masih bisa kita tanam. Hari ini kita beli semangka, tidak ada yang bisa kita tanam lagi. Hari ini padi yang kita tanam sudah tidak sama dengan padi waktu masih kecil kita. Karena padi yang waktu kecil kita itu, bulir padinya tidak sebanyak hari ini. Tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak ini. Maka sekarang ini ada upaya untuk membuat rekayasa genetik dari tanaman-tanaman. Akibatnya pisang tanpa biji. Dan kemarin saya karena sering beli alpukat, maka saya cari alpukat. Karena sering bertanya, Google kemudian menyodorkan saya iklan alpukat tanpa biji. Ibu bapak pasti senang karena tidak ada bijinya, utuh, bisa dimakan semua. Tetapi itu tidak bisa kita tanam lagi. Kita tergantung pada produsen benih. Bapak Ibu sekalian, di Filipina ada upaya membuat padi, ya, yang namanya mengandung beta karotin, namanya golden rice, cocok untuk suhu hari ini dan membantu orang di Asia karena banyak terjadi kebutaan di Asia. Dan kalau orang kurang vitamin A, maka dia akan buta dan dewasanya nanti akan tidak memiliki sistem imun untuk menghadapi macam-macam. Dan akibatnya cepat kematian dan usianya hanya muda saja. Maka diciptakanlah beras namanya
Golden Rise. Apa yang terjadi? Begitu sukses dihancurkan oleh Greenpeace. Rupanya di belakangnya konon kabarnya ada gerakan dari sponsor, yaitu petani organik di Eropa. Jadi ini pertarungan hari ini. Katanya beras-beras yang diciptakan dengan menggunakan rekayasa genetik itu dapat mengganggu kehidupan. Terjadi pertempuran, kita tidak tahu yang mana yang benar. Tapi inilah perubahan. Dan karena pertanyaannya angin perubahan, saya mau putarkan satu video tentang angin perubahan. Angin perubahan adalah judul lagu yang diciptakan oleh grup band dari Jerman, The Scorpion. Masih ingat itu? The Wind of Change. Tak lama setelah tembok Berlin roboh tahun 89, tahun 90 mereka menciptakan lagu yang berjudul The Wind of Change. Mahasiswa saya yang paling banyak mendaftar dan lulus itu orang Batak. Ibu saya pernah bilang, coba lihat tetangga kita itu, orang Batak itu, ya. Mereka itu sekolah luar biasa. Ibunya itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala katanya. Saya bingung apa artinya. Kerja keras supaya anaknya bisa sekolah sampai tinggi. Dan itu benar. Pada waktu saya memimpin program doktor di UI, mahasiswa saya itu sebagian besar orang Batak. Dan lulus dengan bagus dan sebagian cum laude, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena manusia sekolah, ada manusia adalah makhluk yang berpikir, mencari solusi, memecahkan masalah, dan akibatnya selalu ada solusi-solusi baru. Tetapi setiap solusi baru juga ada masalah baru. Oleh karena itulah manusia kembali berpikir lagi dan diperlukan etika untuk mengatasi masalah. Ketika DNA bisa direkayasa, ada masalah wabah tikus di Australia. Maka para ahli genetika datang mengatakan gampang solusinya. Kita rekayasa aja agar tikus-tikus ini melahirkan anak-anak yang laki-laki semua. Punah dia nanti. Tetapi ahli etika mengatakan, coba kita pikir kembali. Kalau tikusnya punah, ular menyerang kita. Dan akhirnya ular tidak ada makanannya dan kemudian habislah kita. Jadi solusi itu tidak jadi dilakukan karena ada orang yang berpikir tentang etika ini. Nah, di samping itu tentu saja juga ada masalah-masalah lain. Ya. Masalah-masalah apa yang akan terjadi ke depan? Sekarang ini ada masalah yang disebut perubahan itu menjadi seperti kurva kupu-kupu. Jadi ini namanya butterfly effect. Ditemukan tahun 1960 sehingga kemudian kita beralih dari kalkulus ke geometri. Belajar matematikanya jadi 3 dimensi. Waktu saya SMA setengah mati itu saya belajar titik tembus dan lain sebagainya itu. Agak berat. Tetapi Isaac Newton itu belajarnya adalah pakai kalkulus. Maka dia baru menemukan two body system, gravitasi. Ya, karena ada massa yang besar di bumi jatuh dengan kecepatan tertentu. Einstein sudah mulai menghitung 3 dimensi. Makanya ada unsur kuadratnya di situ. Rumusnya sudah E sama dengan MC kuadrat. Maka kurvanya bukan lagi kurva linear, maka menjadi kurvanya parabola. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian di era komputer, kita sudah terhubung semua orang. Variabelnya semakin banyak. Makanya efeknya ada efek kupu-kupu yang ditemukan tahun 1960 ketika komputer pertama kali digunakan. Variabel semakin banyak dan kemudian dihitung oleh ahli cuaca yang menghitung cuaca, perubahan cuaca dengan menggunakan orang paling banyak. Akhirnya dia merumuskan kurvanya seperti ini dan dia bilang langsung ini namanya chaos. Chaos itu apa? Dia bilang kepakan sayap kupu-kupu di lembah Amazon akan mengakibatkan terjadi bencana tornado di Texas. Pada saat itu semua orang mentertawakan. Apa hubungannya kupu-kupu mengepakkan sayapnya di Amazon? Kok bencana tornadonya di Texas? Dia mengatakan segala sesuatu yang tidak terhubung kelak akan sangat terhubung di kemudian hari. Dan hari ini kita melihat apapun sekarang saling terhubung dan orang mencoba menghubung-hubungkannya. Ini sains. Ya. Kalau saudara nggak percaya nih lihat, ini video saya putar ya. Ini coba lihat. Saudara lihat ya? Di mana ini? Lampung. Di Lampung ya. Lampung.
Kenapa nggak keluar ini? Yang kiri belum keluar. Oh iya, kita putar sekali lagi ya. Kita putar sekali lagi. Kita putar sekali lagi. Lalu ini nggak berputar ini. Ya. Jadi saya mau putarkan satu kenyataan begini. Segala sesuatu yang tidak terhubung, ini setelah suatu hari akan terhubung ini. Ya. Nah, yang terjadi adalah ada seorang anak muda mengkritik Pemda Lampung, jalanannya rusak. Ya. Harusnya yang kena itu kan kepala dinas apa? PUPR kan? Ya, kita lihat di Jokowi datang. Audionya tolong kecilin dikit. Kenapa nggak keluar di situ? Ada perubahan. Sentimen ini. Sengaja ya. Sudah ya, udah keluar ya. Harusnya kan yang dihukum adalah kepala dinas PU kan. Tapi yang kena siapa? Ini yang kena saudara-saudara. Gak tahu ya ada siapa ini? Kepala dinas kesehatan. Ya, orang semua mengkritik dia karena dia pakai hijabnya tinggi sekali. Tetapi bukan tingginya, tapi orang jadi perhatian ke sana. Karena dia pakai barang-barang bermerek. Pertanyaannya adalah kepatutan, uangnya dari mana? Jadi yang dipersoalkan adalah jalanan rusak, yang kena kepala dinas kesehatan. Kenapa kepala dinas kesehatan yang kena? Karena kepala dinas kesehatan flexing. Flexing, apa itu flexing? Flexing adalah pamer otot, kan flex kan? Tetapi maksudnya apa? Pamer kekayaan. Padahal gajinya PNS. Jadi orang menghubungkan. Kalau orang flexing biasanya menggunakan uangnya orang lain. Kalau orang kaya benar konglomerat, itu nggak pamer-pamer. Konglomerat itu justru takut dia pamer. Orang pajak datang. Tapi yang nggak punya duit sendiri pamer di internet kan. Jadi kalau orang pamer-pamer tandanya dia belum selesai hidupnya. Ya, pakai jam mewah, ya, mobilnya dipajang-pajang, diganti-ganti, belum selesai dia. Karena dia merasa itu identitasnya dia. Kalau tidak kaya raya, tidak terhormat. Jadi saudara-saudara, terbukti pada waktu saya pertama ngomong begitu, saya bilang itu kayak bohong-bohongan, kok kalian percaya? Pada waktu itu, sebagian orang itu tertipu karena mereka judi itu, ya, ada binomo dan sebagainya. Saya bilang itu bohong itu. Nanti kalian akan hilang uangnya. Benar saja setelah itu ditangkap semua. Ternyata penipu semua itu. Ya, yang bilang gampang banget, murah banget, ketangkep semua akhirnya. Akhirnya ketahuan. Setelah itu PNS yang begitu, kepala-kepala dinas begitu. Ternyata itu juga penipuan karena mereka pakai uang rakyat bukan duitnya sendiri. Setelah itu siapa Bapak Ibu sekalian? Ini perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu nih, ya. Pendeta. Pendeta mulai flexing. Saya pernah diundang di sebuah sekolah teologi, ini saya berceritakan yang benar. Saya bingung kenapa saya diundang disuruh bicara tentang kewirausahaan. Saya tanya, kenapa kewirausahaan? Karena pendeta tidak digaji, Pak. Ini kan sekarang banyak sekali order-order gereja ya, bikin sekolah teologi, kemudian nanti pendetanya dilepaskan di Kalimantan kemana. Mereka harus cari uang sendiri katanya. Terus mereka semua bertanya, bagaimana caranya jadi orang kaya yang cepat, Pak? Saya bilang, kau ikut Yesus. Yesus saja lahir di kandang domba. Iya kan? Lahir di kandang domba. Kau mau kaya-kaya jadi pendeta? Loh iya dong Pak. Yang satu dosennya bilang begini, Pak saya contoh Pak, saya sewa ruko Pak. Tuhan sudah berikan rezeki buat saya. Kalau ikut bekerja di ladang Tuhan, Tuhan berikan semuanya. Saya sewa ruko Pak. Saya baru kena PHK, saya jadi pendeta. Saya beli ruko, kemudian saya sewa band yang paling bagus. Setelah itu saya sewa penyanyinya.
Setelah itu saya datangkan umat. Karena saya ceramahnya bagus, khotbahnya bagus, umat mulai berdatangan. Di tempat saya sediakan makanan. Orang datang senang. Umat saya tambah banyak. Saya pakai marketing, Pak. Marketing yang membuat orang happy di tempat saya. Setelah itu bagaimana? Ya setelah itu kan banyak perpuluhannya, Pak. Setelah itu saya kasih ayat-ayat yang menakutkan, Pak. Neraka. Kalau kau tak berikan perpuluhan, kau neraka, Pak. Saya tak ingat ayatnya, Pak. Kata Yonah. Tak ingat saya. Ya. Tetapi mereka ceritanya itu. Ini mohon maaf saya ceritakan. Ya. Ini pengalaman pribadi saya. Terus perpuluhannya kemana kan, Pak? Itu buat saya. Loh kok bisa begitu? Itu uang umat untuk menolong umat pasti. Ya kan saya sewa rukonya. Saya bayar bandnya. Itu buat saya dong kalau begitu katanya. Saudara-saudara sekarang mulai disorot di dunia internasional. Banyak, bukan hanya pendeta ya. Ustadz juga sama saja. Ya, yang mobilnya Lamborghini hasil dari mana? Dari umat. Dan saya pikir ini selesai. Ternyata tidak selesai. Tak lama kemudian ada sejumlah pendeta yang mengcopy video saya, disebarkan. Dan dia langsung memuji saya. Padahal benar ini di gereja saya terjadi seperti ini. Flexing di antara para pendeta mulai terjadi. Di Amerika banyak terjadi yang sampai minta pesawat sama umatnya. Dan umatnya kemudian mendoakan dan berupaya keras mengumpulkan uang. Dan akhirnya Pak Pendeta hidup senang-senang. Di Amerika sudah terjadi, di Eropa sudah terjadi. Flexing. Dan sekarang mereka diperiksa oleh kantor pajak. Ternyata sebagian tidak bayar pajak. Kita bayar pajak, mereka nggak bayar pajak, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tidak boleh terjadi pada kita. Saya yakin saudara-saudara berada di bawah gereja yang terorganisasi dengan baik. Ya. Karena nilai-nilai itulah saudara pegang. Ya. Nah, saudara-saudara, efeknya ini kenapa bisa ke situ ke kepala dinas kesehatan? Karena semua orang terhubung dan kepala orang adalah flexing korupsi. Jadi yang dipandang orang yang flexing ini kepala dinas kesehatan. Tidak ada hubungannya kepala dinas kesehatan dengan jalanan rusak, tetapi masyarakat sendiri yang menghubungkannya. Karena pada saat yang bersamaan yang keluar informasi ini. Inilah yang disebut dengan efek butterfly effect, ya, efek dari kepakan sayap kupu-kupu. Nah, kemudian sekarang ada lagi namanya harus inklusif. Inklusif nih kita. Maka di gereja Katolik saja mulai terjadi perbincangan bagaimana agar ada pastor perempuan. Mulai ada, ya, karena sekarang harus ada gender diversity, perataan. Berapa jumlah laki-laki dan perempuan? Saya tanya sama ada satu, ini orang Batak bener yang bicara sama saya. Anak ITB, sekolahnya di sekolah bagus di Sibolga. Terus dia diterima di ITB, kemudian dia kerja di Freeport. Saya tanya sama dia, kau masuk sini susah sekali, sangat susah. Saya ini mahasiswa terbaik di kampus, maka saya diterima di sini. Oke. Teman-temanmu ya terbaik dan tidak terbaik. Kok bisa? Karena terus saya tanya lagi, ilmumu yang terpakai berapa persen di sini? 10% saja, Pak. Loh, sekolah susah-susah di ITB kok hanya 10% yang terpakai? Begini, Pak. Di sini kan sebagian besar orang diterima karena afirmasi. Apa maksudnya afirmasi? Ya kami hanya 10% orang dari ITB, UI, UGM, kampus-kampus terkenal, hanya 10%. 60.000 orang itu adalah masyarakat di sekitar Timika sini yang diterima. Bapak bisa bayangkan, mereka itu tadinya tinggalnya di mana? Sekolahnya di mana? Kalau tidak diterima, Pak, timbul masalah besar di sini. Jadi mereka harus mendapatkan kue ekonomi. Tapi mereka belum tentu bisa bekerja. Tapi harus diterima. Itulah afirmasi. Jadi sekarang inklusivitas. Sekarang orang-orang yang berkebutuhan khusus, anak-anak berkebutuhan khusus, itu pun sudah mulai bisa bekerja. Ya, ini keadilan. Ya. Kemudian sekarang juga kita lihat, bahkan ini sampai meluas. Di Amerika lagi berantem semua nih. Ya. Masuk lagi inklusivitas kaum gender. Jadi dipisahkan antara gender dengan seksis. Seks itu laki-laki perempuan, tapi gender itu ada banyak katanya.
Ada laki-laki yang kayak perempuan-perempuanan, ada perempuan yang kayak laki-laki, ya, dan seterusnya. Katanya ada lebih dari 5 katanya sekarang. Jadi saudara-saudara, Budweiser itu bir, ya, itu sekarang lagi diboykot oleh orang-orang Kristen di Amerika. Kenapa? Karena tiba-tiba kalengnya isinya gambarnya bintang iklannya banci, transgender, untuk merayakan ulang tahun ke-365 dia menjadi perempuan. Itu diiklankan. Dan orang-orang yang biasa melihatnya laki-laki marah. Karena orang kalau minum bir itu kan merasa dirinya seperti laki-laki begitu, macho. Sekarang mereka merasa kok saya jadi seperti banci. Ya. Ini kejadian di sana. Ya. Tapi yang saya mau cerita sama Bapak Ibu, inklusif. Sekarang kita ngomong berkeadilan. Artinya apa? Mereka yang lemah harus dilindungi. Dalam hal ini saudara setuju kan? Orang-orang yang lemah. Ini ajaran Injil itu. Ya, kita harus melindungi orang yang lemah. Tidak seperti sekarang, ya, orang yang lemah, waduh gereja itu ditutup dan sebagainya. Kan tidak benar itu. Harusnya agama mayoritas melindungi yang minoritas. Ya, itu sudah ketentuan. Ya. Nah, itu oknum menurut saya. Ya. Nah, saudara-saudara, sekarang ini adalah disebut woke culture. Ini perubahan, ya. Kemudian ini lagi, dari IQ sekarang menjadi CIQ. Banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, sekolahnya tinggi, pinter, tetapi CIQ-nya rendah. Apa itu CIQ? Conversational Intelligence Quotient. Kecerdasan dalam melakukan percakapan. Banyak orang yang pintar-pintar di kelas saya ternyata gagal dalam karirnya karena ngomongnya ketus, sembarangan, ya, jadi dokter ngancem-ngancem pasien. Bapak akan mati besok ini katanya. Loh, saya tidak bohong, saya lihat ini tinggal fungsi ginjalnya sudah tinggal 10% mati besok ini. Mati betul. Bukan karena penyakitnya, tapi karena dia resah. Karena apa? Karena ada ini beralih dari hormon dari brain ke hormon sekarang. Di dalam otak manusia itu ada hormon. Apa saja ini? Ada endorfin, hormon kesenangan yang membuat saudara olahraga capek, tapi saudara nggak merasa capek. Nanti kalau hormon endorfinnya sudah hilang, besoknya baru saudara merasa kok pegel, otot saya sakit. Karena saudara waktu olahraga dikasih endorfinnya keluar. Ya, dopamin itu hormon kesenangan. Saudara ketawa seperti sekarang. Saudara lagi sakit, saudara lagi menderita di rumah sakit. Kita aja ketawa, lupa. Sampai suatu ketika seorang bilang, jangan ketawa terus, sudah sakit. Memang pada dasarnya sakit, tapi ketawa itu menutupi rasa sakit, bukan? Ya kan? Nah, itu ada seperti itu. Ada serotonin, ada oksitosin, dan ada kortisol. Apa itu kortisol? Hormon yang keluar dari otak kita karena orang mengucapkan kata-kata yang mengancam dan menyakitkan dan mengakibatkan keluar hormon dari tubuh kita, berupa kita jadi gemetar, kita tidak bisa tidur, dan akhirnya imun sistem kita pun rontok, dan akibatnya kita menjadi mudah sakit. Maka Bapak Ibu sekalian, ajarkan umat-umat kita memiliki conversation yang hebat-hebat, yang baik-baik. Karena kalau tidak diajarkan baik-baik, orang yang ikut dia akan mudah kena kanker. Karena dari kata-kata ancaman terus-menerus. Ya. Jadi ini perubahan-perubahan terjadi. Orang sekarang sudah mulai studinya tentang terkait itu. Dan terakhir dari flexing, sekarang kita bicara kepatutan. Nah, saya baru cerita alam semesta di luar. Saya baru cerita tentang secara spesifik. Ya, kalau ada pertanyaan lebih spesifik, saya tentu lebih senang lagi. Inilah gambaran perubahan dunia yang perlu kita pahami bersama. Ya, saya minta ada tepuk tangan untuk Pak Pendeta terus. Baiknya luar biasa ya dari sajian Pak Profesor. Saya kira bukan untuk saya tepuk tangannya, untuk Pak Profesor aja. Luar biasa. Itu sudah menjawab pertanyaan kita yang pertama. Saya pikir ini ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan, tapi untuk kita semua pertanyaan dari kita nanti saya kira
sesi yang terakhir aja ya. Jadi 1, 2, 3 orang nanti untuk mengajukan pertanyaan. Karena waktu kita juga sangat terbatas. Kalau kita banyak bertanya, Pak Profesor nanti kurang menjelaskannya. Jadi penjelasan dulu kita dengarkan bersama. Kalau ada pertanyaan nanti dicatat juga ya, bisa dicatat dan disampaikan nanti dalam bentuk tulisan. Yang kedua, Pak Profesor, kami di HKBP sebagaimana tema kita pada saat ini adalah pemberdayaan sebagai para pelayan Tuhan yang profesional. Kita juga mengalami perubahan yang sangat besar, perubahan yang sangat konkret dalam tema-tema ceramah HKBP saat ini adalah seperti misalnya sistem kolekte yang sudah sentralisasi, 55% ke pusat dan pembayaran gaji pendeta menjadi sangat sentralistik. Bagaimana Bapak Profesor melihat ini dan apakah ini akan lebih baik untuk HKBP? Saya kira itu pertanyaan kami semua. Silakan Pak Profesor untuk memberikan jawaban. Jadi Bapak Ibu sekalian, di rumah perubahan ini kami menanggung 2 quotes. Quotes yang pertama itu adalah kalimatnya seperti ini. Ya, apa yang kita lakukan semata-mata untuk diri kita sendiri itu akan kita bawa mati bersama kita. Setuju nggak? Setuju. Ya. Sedangkan perubahan yang kita lakukan dan bermanfaat bagi orang-orang lain ini akan kekal abadi. Jadi kalau kita lakukan perubahan jangan untuk diri kita sendiri. Kita lakukan perubahan ini untuk kepentingan kita bersama. Itulah yang akan kekal abadi, dampaknya akan jadi besar. Tadi di video pertama kan saudara-saudara lihat, kita juga harus menyegarkan kembali gereja kita. Ya, bagaimana anak-anak muda sekarang yang semakin simpel hidupnya, daya tahannya beda dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita baca buku novel tebal-tebal dulu, buku segini-segini kalau kita SD kan, FCB segini-segini. Anak sekarang lihat TikTok 30 detik sudah merasa selesai. Literasinya semakin rendah, ketahanan mereka duduk semakin sedikit. Di sekolah-sekolah itu kelihatan sebentar-sebentar mereka angkat tangan minta ke toilet. Emosinya semakin meningkat hari ini. Kenapa begitu? Karena kita adalah era TVRI. Tahan menunggu seminggu sebelumnya untuk melihat film berikutnya. Hari ini saudara-saudara era Netflix. Semuanya sudah ada episodenya. Saya menemani istri saya nonton itu serial sampai saya bangun pagi hari dia belum tidur. Dia orang TVRI yang dibesarkan di era Netflix. Jadi dia nonton serialnya dihabiskan semua sampai pagi. Anak-anak kita masuk ke YouTube hanya 14-17 menit paling lama, dan yang pendek-pendek jadi 7 menit. Rupanya anak mudanya lebih rendah lagi sekarang ke TikTok 30 detik. Sudah merasa yakin. Jadi mereka akhirnya semakin pendek. Pertanyaan saya nanti kalau kita bikin upacara adat buat anak cucu kita, ini bagaimana? Bagaimana nanti ketika di depan itu duduk dalam upacara itu berjam-jam mereka harus makan? Ini perubahan Bapak Ibu sekalian. Either kita train anak-anak kita supaya mereka lebih adaptif, supaya tahan, atau kita lakukan penyesuaian sedikit, kompromi sedikit supaya mereka mempertahankan adat. Ini tantangan kita ke depan. Ya, jangan sampai nanti kita ditinggalkan oleh anak kita. Kita lihat film Ngeri-Ngeri Sedap itu sudah, aduh, kita didik anak kita jadi raja wali, tapi anak kita terbang tinggi dan meninggalkan kita. Disuruh pulang upacara adat alasannya 1001 bukan? Ya, ini masalah di kota-kota besar saat ini. Semua mengalami, bukan hanya orang Batak. Ya, quotes yang kedua, saya katakan begini, perubahan itu belum tentu menjadikan sesuatu yang baik. Siapa yang menjadikan perubahan selalu lebih baik? Belum tentu lah. Tetapi tanpa perubahan tidak ada pembaharuan, tidak ada kemajuan. Itu poinnya. Saudara tanya sama Pak Pendeta Nexon, sama Pak Prof. Donald, ini perubahan ini jadi lebih baik kan? Nggak tahu saya. Tergantung saudara-saudara dukung atau tidak. Kalau saudara rusak-rusak, cabik-cabik, hancur kita semua. Perubahan itu ada resistensinya. Jadi mari kita lihat bersama bagaimana kita memandang bersama dan kita
lakukan langkah-langkah, kita evaluasi. Setelah jadi kita evaluasi. Sekarang Pak Pendeta sudah jalankan, organisasi sudah jalankan, dievaluasi bagaimana dampaknya. Jadi ini dua quotes. Kalau tidak ada perubahan begitu saja, kita tidak relevan lagi. One day kita juga akan ditinggalkan. Jadi kita perlu cari. Ingat, selalu ada resistensi. Gimana Pak resistensi? Oh gampang. Saya kalau pergi dari luar kota, luar negeri, ajak istri, ajak anak. Dulu kan masih pakai Fujifilm kan, pakai Kodak. Beli film roll banyak. Setelah itu dia cetak di Jalan Sabang situ. Masih ingat? Cetak, gitu ya, banyak. Terus kemudian dia punya album. Kalau dulu kan taruhnya di album di rumah. Kalau sekarang saudara taruhnya di Facebook. Ya betul ya. Orang lain tahu semua bahwa ibu pergi kemana saja. Saya bilang sama istri saya, simpan ya, jangan sampai orang lain tahu kita pergi kemana. Bahaya. Ya. Karena kebahagiaan Anda kecemburuan bagi orang lain, penderitaan bagi orang lain. Ya. Kalau saudara bahagia, ingat ada orang lain yang belum kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Istri saya kemudian pilih foto-fotonya. Pas pulang ke rumah, istri saya bilang, "Bang, sudah lihat foto-foto kita?" "Belum." "Saya lihat di album." "Lihat Bang, ini bagus itu." Saya bilang sama istri saya, "Kok fotonya kayak gini?" "Oh, ini sudah yang terbaik Bang." "Coba mana yang lain?" "Ini yang jelek-jelek ibu sudah singkirin." Saudara tahu yang jelek yang bagaimana? Yang mukanya dia lagi jelek. Dia tidak pikirkan muka saya. Sekarang saya tanya sama saudara-saudara, ketika saudara berfoto sama saya, yang pertama kali saudara lihat muka siapa? Apakah saudara pikirkan saya sedang ganteng atau tidak ganteng di foto itu? Saudara tidak penting. Saya pagi-pagi lagi olahraga pakai celana pendek, bapak-bapak, ibu-ibu lewat, "Pak foto, Pak foto." Ya ampun, saya lagi berantakan begini diminta foto. Sudahlah saya foto. Lagi makan minta foto. Akhirnya pas di foto jadi, saya lihat lagi makan, muka saya lagi nengok begitu ke samping. Tapi si ibu bilang sama saya, "Gak apa-apa Pak, yang penting Pak Renal." Enak aja, muka saya jelek dibiarin. Saudara-saudara, perubahan resistensi itu seperti ini, ibarat kita berfoto bersama. Orang selalu melihat apakah dirinya, apakah cabangnya, apakah gerejanya menjadi lebih baik atau tidak lebih baik. Apakah ukuran sakunya lebih tebal atau tidak lebih tebal dari sebelumnya. Apakah keadaannya lebih menyenangkan atau tidak menyenangkan dari sebelumnya. Semua orang fokusnya pada diri sendiri masing-masing. Ini hukum alam. Saya tidak katakan di antara Bapak Ibu terjadi, saya tidak tahu. Tapi hukum alam selalu begini. Ya, ketika terjadi perubahan di foto bersama, semua orang pasti akan melihat dirinya dulu terlebih dahulu. Saudara yang berada di daerah yang sepi terpencil, pendapat uang kolektornya sedikit, ya, tentu ketika sekarang dinaikkan senang. Sebaliknya saudara yang berada di kota yang kolektornya besar, yang biasa mengatur sendiri, sekarang dibuat jadi rata sama, saudara pasti kecewa. Sebelum saudara mengalami ini, saya sudah mengalami di UI. Pada waktu saya jadi ketua program doktor di UI, UI itu otonom, setiap fakultas boleh sendiri-sendiri kelola. Yang penting 10% serahkan ke universitas. Senang saya. Tak lama kemudian fakultas juga minta. Universitas minta 10%, fakultas minta 10%. Oke. Semua program saya karang sendiri. Waktu saya baru pulang dari Amerika, saya bikin mata kuliah sesuai dengan apa yang saya lihat di dunia internasional. Penggajian pun saya atur sendiri. Saya tanya, ada sekretaris program saya tanya, "Pak Renal, Bapak mau digaji berapa?" Bingung saya. Sekretaris program saya bawa buku cek di kantongnya. "Mau digaji berapa lu?" "Lah, kok begini?" saya bilang. "Lah iya, kita tentukan sendiri." Terus saya tanya, "Di MMUI berapa?" "Di MMUI gaji 25. "Wah sudah, bagus itu," saya bilang. "Kita bikin 25. Tapi duitnya nggak ada Pak." Mahasiswa kami program dokternya nggak laku saat itu. Dokter cuma 2 orang. Ya, saya tanya 2 orang, kenapa 2 orang?
Yang daftar cuma 2 Pak. Jadi diterima semua, iya. Yang drop out berapa? 2 juga kan ya. Awalnya pantes gedungnya jelek dan sebagainya. Kalau gitu bagaimana? Saya lapor sama ketua program, ketua dekan. Kalau gue jadi dulu, gue bongkar, bikin jadi terkenal, bikin jadi laku. Oh, gampang buat saya. Ya, saya cari sponsor, saya dapat duit banyak, saya atur sendiri. Kaya kami Pak. Gedung kami jadi terbagus di UI. Wah, fasilitas kami, karyawan kami juga paling bagus. Anak-anak di tempat kami liburannya itu ke Bali, naik pesawat pula. Saya masih ingat waktu office boy naik pesawat terbang, itu lucu sekali. Dipanggil-panggil gak masuk pesawat, sampai saya keluar pesawat saya cari mereka. Begitu masuk pesawat dimarahin sama pramugari. Mereka jawab, "Gak apa-apa Mbak, kami berdiri aja." Itu era pertama office boy naik pesawat terbang. Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu kami kaya raya. Sekarang di UI itu sentralisasi. Semua orang dikeluar uangnya dari pusat. Kami menderita karena punya duit banyak. Tapi teman saya di Fakultas Sastra senang. Sekarang gajinya sama dengan teman-teman di Fakultas Ekonomi. Waduh, kami menderita. Akhirnya saya lihat-lihat, saya komplain. Mau beli tisu toilet gak ada. Padahal mahasiswa kami adalah high class. Tentu toilet di Fakultas Ekonomi tidak sama dengan di Fakultas Sastra. Fakultas Sastra rata-rata mahasiswanya datang dari kampung. Fakultas Ekonomi eksekutif. Mereka bayar lebih mahal, minta servis. Ribut terus kami. Nah, akhirnya diambil jalan tengah. Evaluasi. Lama-lama kawan kami tidak mau memberikan pelayanan yang baik karena takut. Akhirnya dievaluasi, akhirnya diperbaiki.